Memaafkan kesalahan orang lain. Oke, kelihatannya itu sebuah pelajaran bagi semua orang, termasuk untuk saya sendiri. Bagaimana kita terus bisa belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, yuk kita cari tahu dulu apa sebenarnya membuat seseorang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sulitnya adalah karena seseorang itu belum menerima apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Belum menerima atas rasa sakitnya, belum menerima atas rasa malunya, dan belum menerima atas kenangannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang lain itu masih terasa menyakitkan, masih terasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian kita sulit untuk memaafkan orang lain. Maka sebelum kita kemudian bisa memaafkan orang lain, kita harus mampu dulu bagaimana kita menyikapi rasanya itu. Kalau rasanya itu sudah bisa dinetralisir, rasa itu sudah bisa dikendalikan, dikelola sehingga tidak lagi sesakit dulu, maka mudah bagi kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka sebenarnya kalau dalam perspektif saya, cara terbaik untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain adalah memaafkan dulu tindakannya. Memaafkan tindakan bisa dimulai dari kemudian kita menerima apa yang menjadi tindakannya, baru kemudian kita bisa memaafkan tindakannya. Menerima artinya apa? Bahwa itu sudah terjadi, bahwa itu ya memang menyakitkan, bahwa itu memang kemudian ditujukan kepada saya. Tapi kalau kemudian kita mampu menyikapinya dengan menerima kenyataan itu, baru kemudian kita akan mampu untuk belajar mulai memaafkan tindakannya. Baru belajar memulai memaafkan orangnya. Nah, sahabat yang kemudian bertanya kepada saya, tapi kan menerima itu nggak mudah. Itu adalah hal yang sulit. Betul, menerima itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Perasaan menerima itu adalah perasaan bagaimana seseorang kemudian latihan untuk melihat sisi baik dari sebuah kejadian. Saat dia melihat sisi baik dari sebuah kejadian, maka kejadiannya tetap hanya berbeda perspektif ya. Saat berbeda perspektifnya, maka akan berbeda rasanya, nyamannya, dan lain sebagainya. Artinya menerima, dia bukan ingin mengubah kejadiannya. Dia hanya mengubah sudut pandangnya di tempat yang berbeda, sehingga itu terasa lebih nyaman baginya. Maka itu yang disebut dengan menerima. Bahwa kejadian itu tetap ada. Terima itu dulu. Ubah sudut pandangnya. Maka akan mengubah cara kita melihat. Begitu kita bisa mengubah cara kita melihat, besar kemungkinan kita akan mau untuk memaafkan orang yang sudah melakukannya kepada kita. Maka pesan ini adalah sebuah nasihat kebaikan bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat.